Halo teman-teman, bagi kalian yang belum tahu apa itu Kesultanan Banten, di sini saya akan menjelaskan Kesultanan Banten secara lengkap. Kesultanan Banten adalah kerajaan Islam yang pernah berdiri di wilayah Indonesia, Banten dan sekitarnya, meliputi sebagian Jawa Barat dan Lampung. Keberadaannya menandai babak penting dalam sejarah Indonesia, khususnya dalam konteks perdagangan maritim dan penyebaran Islam di Nusantara. Berdirinya Kesultanan Banten didirikan sekitar tahun 1526 oleh Maulana Hasanuddin, putra Sunan Gunung Jati dari Kesultanan Cirebon. Berdirinya kesultanan ini berkaitan erat dengan perluasan pengaruh Kesultanan Demak dan Bon di pesisir barat Laut Jawa, serta sebagai respon terhadap perjanjian antara Kerajaan Sunda dan Portugis pada tahun 1522. Maulana Hasanuddin berhasil menaklukkan Teluk Banten dan membangun benteng pertahanan Surowosan pada tahun 1552 yang kemudian berkembang menjadi pusat pemerintahan. Banten berkembang menjadi pusat perdagangan maritim yang penting di Asia Tenggara, terutama dalam perdagangan lada. Puncak kejayaannya dicapai pada akhir abad ke-16 hingga pertengahan abad ke-17. Kesultanan ini menjalin hubungan perdagangan dengan berbagai negara di Asia Tenggara, Timur Tengah, dan Eropa. Pelabuhan Banten menjadi pintu gerbang masuk Islam ke Indonesia dan pusat penyebaran agama ini di Jawa Barat. Konflik dengan VOC dan akhir kesultanan. Pada akhir abad ke-17, Kesultanan Banten mulai menghadapi tekanan dari VOC, Verenigde Oudische Compagnie, perusahaan dagang Belanda yang ingin menguasai perdagangan rempah-rempah di Nusantara. Konflik berkepanjangan terjadi yang menyebabkan kelemahannya Sultan Banten. Akhirnya Kesultanan Banten dianeksasi oleh Hindia Belanda pada tahun 1813. Meskipun demikian, warisan Kesultanan Banten tetap abadi dalam sejarah dan budaya Indonesia. Peninggalan Kesultanan Banten. Beberapa peninggalan Kesultanan Banten masih dapat dilihat hingga saat ini, seperti Masjid Agung Banten, Keraton Surowosan, dan situs-situs bersejarah lainnya di Banten lama. Peninggalan-peninggalan ini menjadi bukti nyata kejayaan Kesultanan Banten di masa lalu. Rumah adat Banten. Pada umumnya, secara umum, rumah adat Banten memiliki desain sederhana namun fungsional. Bahan bangunan utamanya adalah kayu yang kuat dan tahan lama. Memanfaatkan sumber daya lokal, desainnya mencerminkan kearifan lokal dalam beradaptasi dengan lingkungan. Meskipun mengalami modifikasi seiring perkembangan zaman, nilai-nilai tradisionalnya tetap dipertahankan. Kemiripan dengan rumah adat Jawa Barat juga terlihat, mengingat sejarah pemekaran Provinsi Banten dari Jawa Barat. Nah, semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi teman-teman semua ya, bisa diambil pelajaran dan ilmunya. Terima kasih atas perhatiannya karena sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.